Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladzi ub'ida 'ani syaitani idza waswas. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi fihi natanaffasu ba'd. Fa ya ibadallah, ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, jemaah Masjid Al-Manar, sepanjang saya tanya sampai tadi, ini sepanjang apa? Sepanjang kenangan, sepanjang jalan, versinya banyak ya Bu. Tapi saya berharap sepanjang ini ada Al-Manar yang menyinari dengan di pagi ini kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terima kasih dari tuan rumah DKM Al-Manar. Semoga amal soleh yang telah diinisiasi, dilaksanakan sampai dengan subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi subuh dibacakan oleh imam kita surah 41 Fussilat. Tadi saya sayup-sayup dengar disambung lagi sampai ayat 32 dan disambung lagi dalam sambutan ayat 33. Totalnya 54 ayat. Dan ini surah ke-41 yang menjadi surah utama, salah satunya tentang bagaimana detil Al-Quran itu menjadi penting sebagai panduan berkehidupan. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 tipikal manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ada 3 golongan manusia. Yang ketiga-tiganya ini nanti dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Dan ketika ditampakkan ini, tetap terjadi 3 bagian golongan ini. Di subuh inilah kemudian kita ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bacaan ayat-ayat tadi, termasuk dalam golongan mana kita yang hadir di subuh ini pada 3 bagian itu. Karena sholat berjamaah itu selalu memberikan kesan tersendiri. Jadi apa yang dibacakan oleh imam seringkali aktualnya itu beriringan dengan kebutuhan kita saat mendengar ayat itu. Jadi imam itu tidak mudah Bu. Imam sholat ya yang saya maksudkan, itu tidak mudah. Karena terkadang begini, kita sudah merencanakan satu ayat, satu surah yang mau kita baca, setelah waladhdallin bisa berubah ya. Karena nengok kadang ke jamaah dulu, lihat begitu kita mau mulai, siap-siapnya Fussilat, tapi wajah jamaah itu pada ikhlas-ikhlas, kali ikhlas ya. Nah, aktualisasinya saya ingin tunjukkan keistimewaannya dulu, baru nanti masuk ke detailnya. Lalu kenapa nanti ada hadis Nabi yang menguatkan itu dan men-challenge kita termasuk pada golongan yang utama ya. Yang pertama, kita coba di brainstorming dulu, coba digali dulu cara berpikir kita supaya benar menempatkan Al-Quran itu sebagai mukjizat, bukan sekedar kita bacaan. Ini bedanya nanti dengan bacaan-bacaan biasa dan juga dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ingat, ada yang hanya sekedar wahyu memberikan penguatan tauhid, ada yang menjadi kurikulum hidup. Nah, Al-Quran ini bukan sekedar wahyu yang mengkonfirmasi keimanan kita, tapi di saat yang bersamaan menjadi kurikulum kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat
Itu 185. Saking istimewa dan tingginya, dipilihkan di malam terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, oleh malaikat terbaik kepada Rasul terbaik. Malamnya saking pentingnya, suasana di malam itu dinaikkan semua jenis kebaikan, sehingga amal soleh pun naik lebih dari 1000 bulan pahalanya. Berarti ada di Quran surah ke-97, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tuh, kenapa pakai lailah tidak pakai lail? Kalau lail itu hanya menunjuk waktu, di waktu malam. Anda mau tahajud, ambil sebagian waktu malam. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam, waktu yang cukup panjang itu, ambil sebagian untuk menunaikan tahajud. Jadi lail, layali, laila, lili, lala itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Kalau pakai ta, lailah, berarti ada yang istimewa di malam itu. Karena itu begitu detil diksi Al-Quran itu, ayatnya ketika menampilkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti ada yang istimewa di malam itu. Ya, saking istimewanya, malamnya berubah suasananya, berubah nilai pahalanya. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Nanti bergantung kadar keikhlasan. Kalau yang berhitung 1000 bulan, ya dikasihnya 1000 bulan. Ya, kalau tidak pernah berhitung, Allah berikan pahala tanpa hitungan. Harinya ketika turun itu Jumat, menjadi sayyidul ayyam. Bulannya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malaikatnya ketika menerima Al-Quran langsung berubah jadi sayyidul malaikat, ya, Jibril, Ruhul Amin. Nabi ketika menerima itu menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Tidak ada yang menerima Al-Quran dalam suasana apapun kecuali berubah jadi istimewa. Rasulnya jadi istimewa, malamnya istimewa. Tadi Al-Qadar, malamnya diberkahi. Nanti surahnya Ad-Dukhan, surah ke-44 itu ya. Ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Udah bayangkan? Kemudian turun di Mekah. Nah, ini yang mau saya tunjukkan keistimewaannya. Mekah itu jangan dibayangkan saat ini yang ramai, maju, banyak hotelnya dan sebagainya. Ini saya ilustrasikan ya Bu. Pak, ini kanan, ini di kiri. Ini tisu, biarkan saja. Ini lembah. Ya, ini lembahnya nih. Lembah ini kalau kita membaca dari segi sejarah, peta-peta masa lalu, itu tidak akan pernah keluar dari keterangan Al-Quran. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tanahnya tandus, batuannya pekat, tumbuhan jarang tumbuh. Terisolasi keadaannya. Di situ ada yang mulia. Kalaulah tidak ada kemuliaan, al-bait, baitullah, kalau nggak ada Ka'bah itu selesai. Diliputi oleh padang pasir, savana yang luas. Ini diapit oleh dua kekuatan besar. Di sini ada Romawi dengan imperiumnya, ya. Saking dahsyatnya Romawi, kalau Bapak Ibu nanti ada sempat waktu mengunjungi, itu terbentang Mediterania, ada laut besar Mediterania, dari Italia ke Libya, Tunisia sampai ke Turki itu sampai sekarang arsitektur bangunannya peninggalan Romawi masih ada. Saya pernah cukup lama di Tripoli di Libya. Saya kunjungi daerah namanya Leptis Magna. Itu sampai sekarang kolosiumnya, beberapa bangunannya, pondasinya masih ada sampai sekarang, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Romawi masa itu. Punya peradaban, punya kekuatan. Samping kirinya Persia, Pak. Punya kekaisaran. Ini kan Al-Manar, ya, sifatnya kan menara. Menara itu apa? Menara itu apa? Itu dulu puncak salah satu nilai spiritual tertinggi Persia. Karena ketika mereka mau menyembah, menempatkan api di atas menara. Nanti di era Islam, ketika Islam masuk ke Persia, digantilah tempatnya, tidak dirubah, fungsi tempatnya dirubah, diganti sebagai tempat azan, untuk menunjukkan bahwa setiap tempat penyembahan itu diarahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Singkatnya, di sini ada Romawi, di sini ada Persia, dua kekuatan besar. Pertanyaan saya, kenapa Qurannya turunnya di tempat titik yang tadi disebutkan, yang tandus, yang peradaban belum muncul, yang penduduknya sebagian besar pada masa itu banyak yang berbuat kriminal, pemabuk banyak. Misalnya saya informasikan, pemabuk zaman itu yang pemula itu 5 kali sehari, Ustaz. Yang pemula, bayangkan yang profesional itu. Kalau ada pencuri, pembegal, itu nggak nanggung, sekampung begal semua. Di Far itu kan kampung begal. Di Far itu kampung begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu pemimpin para begal di kampung begal. Ya, nanti kelak masuk Islam, memperkenalkan diri, saya dari kampung begal dulunya. Maka ditambah al di depannya, ujungnya i Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal gitu. Tapi nanti ada nilainya, belum selesai, baru setengah, jangan pulang dulu. Belum selesai. Kalau ada zinanya hatam, semua jenis zina dikerjakan. Anda bayangkan tuh, ya, membunuh itu sudah biasa. Tokoh-tokohnya dikenal sepanjang zaman itu. Kenal sepanjang zaman itu, landscape itu begitu. Ya, keadaan masyarakatnya demikian. Nah, Quran itu kenapa nggak turun di Romawi? Kenapa tidak turun di Persia? Kok turunnya di tempat itu yang terlihatnya tidak ideal? Maka Allah ingin menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan keagungannya, yang bisa merubah tempat yang paling nadir dengan maksiat menjadi khairul ummah. Orang yang berubah jadi orang terbaik di zamannya, tempatnya berubah jadi paling makmur yang melintasi zaman. Dan untuk menutup klaim di kemudian hari, pantas Islam pernah maju turunnya di Romawi. Untuk menghilangkan klaim di kesempatan yang lain, pantas Islam itu hebat turunnya di Persia. Tapi ketika diturunkan di tempat yang paling rendah, belum ada peradaban, belum ada kemajuan, maka Allah ingin membungkam siapapun yang menyangkal keistimewaan Al-Quran. Dibuktikan di setiap zaman Quran diturunkan di titik yang paling rendah di muka bumi, masyarakat yang paling kontroversial, maksiat yang paling banyak, bisa dirubah oleh Quran dengan satu kilatan yang luar biasa menjadi manusia terbaik yang dikenal sepanjang zaman. Dan itu dulu orang merubah itu dengan ayat-ayat pendek, Pak, Bu. Ibu kenal Bilal bin Rabah? Ya, kenal di mana? Bilal itu kan hafalnya baru Al-Ikhlas, coba. Tapi kekuatan Al-Ikhlas itu bisa menajamkan hatinya, pikirannya, dan memberi kekuatan pada fisiknya. Diseret oleh tuannya ke tanah lapang yang luas dalam suasana panas yang tidak biasa. Saya ilustrasikan ya, panas di kita ini masih ada uapnya. Jadi kalau panas kita keluar keringat. Di Timur Tengah itu uapnya tipis. Kalau betul-betul panas bisa hilang uap. Kalau hilang uap bukan keringat, itu langsung berubah jadi hitam. Karena uapnya tipis. Jadi kalau Anda simpan kerupuk, kalau di sini mengkerut, di sana terbakar. Ya. Dipanaskan batu, disimpan di dadanya. Dalam suasana panas dicambuk, dikatakan irtad. Jawabannya apa? Ahad. Irtad, ahad, irtad, ahad. Ya, kamu murtad, ahad. Enggak, Tuhan saya esa, qul huwallahu ahad. Itu kalimat satu kata di surat Al-Ikhlas menajamkan hatinya, menguatkan pikirannya, memberikan semangat luar biasa pada fisiknya. Ternyata anugerah Allah. Umar itu cuma 2 huruf berubahnya. Siapa Umar sebelum masuk Islam itu? Anda paham semua, baca sirahnya, baca sejarahnya. Jangan dilihat Umar sekedar setelah masuk Islamnya, lihat perubahannya. Bagaimana Al-Quran merubah pribadi seseorang menjadi istimewa. Itu kedahsyatan Al-Quran. Umar kan dulu luar biasa sebelum masuk Islam, bahkan berkeinginan membunuh Nabi kan. Di perjalanan yang sangat luar biasa, sebelumnya Nabi doakan di antara 2 Umar kan, mohon pada Allah kebaikan. Di perjalanan hanya mendapatkan informasi saudarinya masuk Islam. Saat sampai ke tempatnya hanya terdengar 2 kalimat dulu tuh, Toha. Anda bayangkan, Toha itu menajamkan sanubarinya,
merasakan frekuensi getaran yang tinggi, itu memperlemah semangat buruknya, tiba-tiba tergetar dan berubah jadi baik. Cuma dengan toha jadi mulia. Anda sudah Al-Kahfi, sudah Yasin, sudah Baqarah, belum bisa berubah juga. Nah, ini faktornya apa? Sudah namanya toha gitu kan? Misal, mohon maaf. Ini apa yang salah? Nah, ini yang kita ingin gali di kesempatan subuh kali ini. Kenapa orang dulu mendapatkan cahaya Quran begitu dalam dan merubah tampilan jadi istimewa dan langsung turun kesaksian Allah? Yang mahal itu ini. Nanti pindah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 110. Persaksiannya langsung menggunakan bentuk fi'il madhi untuk memberikan inspirasi mudhari. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini mahal kalimatnya. Ya, kalian itu benar-benar umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi. Jadi teladan. Nah, bagaimana mereka menjadi umat terbaik itu? Ketika mengambil spirit dari Al-Quran dan menerapkan kurikulum yang ada di Al-Quran pada kehidupannya. Jadi Al-Quran itu saking istimewanya bukan sekedar bacaan Pak itu. Membaca itu adalah membuka pintu untuk mengetahui isinya. Anda bagaimana bisa tahu ada informasi di majalah, di internet, Anda akses setiap hari itu kalau nggak bisa baca. Jadi baca itu hanya instrumen, hanya alat supaya mengetahui kabar. Setelah tahu, kan kita memberikan pandangan kan? Ya, memberikan sikap. Lalu kita bersikap tuh. Oh, tahu hari ini ada pelantikan presiden baru misalnya. Baca tuh. Lalu kita berdoa, kan itu kan sunnah itu. Pas kita berdoa, semoga Allah berikan kebaikan, Allah berikan bimbingan, berikan kemakmuran pada negeri ini, berikan hidayah. Itu yang ditampilkan. Kan itu hadisnya begitu. Ya kan? Khiyaru a'immatikum, di hadis Muslim, man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Kalau Anda menginginkan sosok yang terbaik, Anda mendoakannya supaya ada getaran pada jiwanya, nanti tertanam ya iringan doa itu pada dirinya untuk membuat kebaikan. Itu kan respon. Dari mana tahu bisa begitu? Karena baca. Nah, Al-Quran itu nanti ada 3 level. Level bacaan, level pemahaman, level pengamalan. Saat membaca itu untuk tahu isinya, untuk dipahami. Makanya kalimat pertamanya ikra. Ikra itu belum menuntut paham dari qiraat. Ya, ketika ada qiraati, ada ikra dan turunannya, kan kita tidak diminta memahami. Di mana-mana orang baca pertama kali itu untuk bisa baca, tidak dituntut paham. Itu hukum standar. Coba lihat di TK itu, TK Aisyah di sini. Ya, begitu mulai baca kan demikian. Ini Bapak Budi, ini Budi, ini Ibu Budi. Ya, ini anak Budi. Kan nggak pernah ditanya siapa itu Budi. Tinggal di mana Budi? Kan tidak begitu. Ikra juga sama. A fata a fa fata fa lam tumaku lu apa lu, kan gitu aja. Ya, apa kharaja udah khola, kan begitu aja. Kan tidak pernah ditanya apa pemaknaannya untuk bisa baca. Setelah itu memahami, maka pindah ke tilawah. Saya ulangi, pindah ke tilawah. Tilawah itu Bapak Ibu sekalian bukan sekedar baca, tapi membaca, memahami apa yang dibaca. Setelah periode Nabi diisi dengan wahyu, setelah itu dialihkan tahapnya dari qiraat ke tilawah. Ketika ada praktek ibadah dan muamalah, langsung berubah jadi tilawah, bukan qiraat lagi. Ya, contoh, sholat ini. Sholat itu ketika ayatnya turun berupa perintah penunaian, itu iringan kalimatnya bukan qiraat lagi, tapi tilawah. Buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Saya yakin umumnya jamaah hafal tengah-tengahnya, tapi awalnya jarang dibaca. Ini yang tengahnya nih. Innas sholata tanha. Apa awal ayatnya? Oh, kan? Awal ayatnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu kata perintah dari kata tilawah. Tala yatslu tilawatan utlu. Wahyu pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terkumpul wahyu ada perintah ibadah, utlu.
Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kenapa turun qiraah di awal Iqra bukan unsur? Karena qiraah itu hanya perintah untuk menghadirkan apa yang diingat atau membaca yang di hadapan tanpa menuntut memahami apa yang dibaca itu. Kenapa wahyu pertama itu Iqra bukan unsur? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Sama kalau tilawah di awal unsur, itu menunjukkan ada bacaan. Makanya Nabi mengatakan, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak punya hafalan, saya nggak pernah sekolah, saya nggak punya guru. Kenapa dibuat Nabi itu oleh Allah ditetapkan ummi? Untuk menunjukkan Qurannya orisinil bersumber dari Allah. Ditakini ummiyati Muhammad SAW, untuk menguatkan Nabi itu seorang ummi, untuk menunjukkan pada semesta bahwa Al-Quran itu orisinil firman Allah, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalamnya. Sehingga lepas dari sifat-sifat karya manusia. Ya, lepas. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Ya, ada karya manusia di dalamnya. Nggak bisa dibuktikan, makanya dijalan balik oleh Quran. Semua sifatnya beda. Karena bukan makhluk, karena Allah. Coba contoh begini ya, contoh aja, sederhana aja ya, sederhana. Semua bacaan karya manusia, sebagus apapun, itu akan ada sifat manusiawi di dalamnya. Contohnya interaksi yang panjang membuat kita bosan. Anda ada buku bacaan bagus sebagus apapun, Anda baca sekali bagus, 2 kali senang, 3 kali bosan, sudah tahu isinya. Ya kan? Coba lihat Quran. Sehari, ibu baca Quran sehari berapa kali? Sekali? Sekali? 2 kali? Sekali aja. Berarti ibu sholat subuhnya 1 rakaat, yang lain nggak sholat. Kita baca Quran tuh minimal 17 kali sehari. Nggak pakai Al-Fatihah itu Al-Quran bukan? Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran, umul kitab inti sami Al-Quran. 17 kali kita baca. Kalau Anda baca cuma 16 kali, berarti subuhnya cuma 1 rakaat. 17 kali, tapi kan nggak pernah ada orang bosan baca Fatihah. Ada orang mengadu, memohon pada Allah, ya Allah, kalau bisa ganti dengan Fatihah, bosan. Nggak ada. Nggak ada orang pusing, tidak ada orang bosan. Itu keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Ini menunjukkan mukjizat. Yang kedua, karena interaksi dengan mukjizat itu bagian dari ibadah, maka setan terlibat. Kalau bukan ibadah, setannya nggak terlibat, paling sedikit. Anda baca Al-Quran ya, bukan Al-Quran. Ya, baca Quran itu begini bisa 1 jam. Internetan nggak sadar 1 jam, 2 jam baca berita. Ya kan? Indonesia menang lawan Cina, menangis kan? Kalau 21. Ya kan? Bisa 2 jam tuh. Ya, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam baca Al-Quran. 10 menit ngantuk Anda. Nggak percaya silakan. Ya, baca surat Al-Fajr, baru masuk ayat 27 tuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Ngantuk kenapa? Iya betul. 10 menit tuh, kenapa? Karena ada yang terlibat di luar interaksi kemanusiaan. Setannya masuk, nggak ada punya sifat seperti itu. Setiap hurufnya, setiap kalimatnya, dan yang dahsyat di Al-Quran itu ketika tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua isinya topik kehidupan ketika diurutkan dari manusia belum terlahir sampai meninggal sampai pulang kepada Allah. Bahkan para ulama membuat topik yang paling luar biasa sekarang, makanya diletakkan sebagai panduan detail dari turunan Al-Quran. Kenapa Sahih Al-Bukhari? Karena Imam Al-Bukhari mengurutkan topik-topik dalam Al-Quran disertai tafsir ringkas dari hadis Nabi menjadi panduan kehidupan. Ini yang belum banyak disadari oleh umat Islam. Tahunya kitab hadis saja. Padahal kitab hadis ini bagi 4. Kualifikasinya ada 4. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Beda, cara mengaksesnya beda. Kitab Imam Al-Bukhari itu disebutnya dengan jami', bukan sunan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena terlampau panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Asalnya kitab Jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema kehidupan secara umum.
Makanya dimulai dengan kitab Badrul Wahyi, legalitas seorang nabi. Setelah itu kitabul iman, cara menguatkan iman. Setelah itu kitabul ilmi, cara mendapatkan pengetahuan. Ada berapa? Beliau menyusun 97 topik tentang kehidupan. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang tema kehidupan yang petunjuknya tersambung sampai ke Nabi dan dipraktekkan dalam keseharian Nabi, jadi jalan hidup wa sunani wa ayyami, baca kitab saya. Itu kata membawa itu. Diurut. Itu bukan cuma hadis di dalamnya. Topik ilmu, ayatnya apa, subtopiknya apa, ada subtopiknya. Dari mulai cara mencari ilmu, cara menghafal, menjaga hafalan, sampai mencari hari yang sesuai untuk belajar. Coba ibu kan ada pengajian ibu-ibu kan? Ada ya? Hari apa biasanya? Pertanyaan saya, Nabi milih hari apa untuk ngajar ibu-ibu? Itu ada bu, ada sunnah. Sampai ketika ibu-ibu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak laki-laki ya belajar hadis gampang, pengen ini gampang, tapi bagaimana? Kata Nabi, tetapkan hari A di kediamannya si B, membahasnya ini. Datang ibu-ibu bawa anak, langsung beres oleh Nabi. Nabi langsung komen bu, dan sahabat-sahabat perempuan langsung like and subscribe, nggak komen lagi. Ya, begitu bawa anak, kata Nabi, seorang ibu yang kemudian mendedikasikan pengabdian untuk merawat anaknya supaya dekat dengan Allah di mama yang kita tafsir, ya, maka anak-anak itu akan menjadi hijab baginya di akhirat kelak dari neraka. Seorang ibu datang bawa 2 anak, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana? Karena yang disebut 3 kan tadi. Ya Allah, ya Rasulullah saya 2. Kata Nabi, isnaini. 2 pun begitu, 2 pun begitu, 2 pun begitu. Disebutkan detil, langsung solutif, berdasar kebutuhan. Nah ini yang jarang kita tampilkan sekarang. Jadi kalau ngaji Al-Bukhari itu, kalau Anda ingin bahas tahu dari awal sampai akhir boleh. Tapi kalau ingin efektif, keluarkan apa profesi Anda, kegiatannya apa, nanti keluarkan topiknya. Contoh begini, ini ada pedagang, pebisnis, tidak harus semua dibahas. Topik bisnis keluarkan, pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan kitabul buyur. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in dan orang-orang sukses yang kita kenal sebagai orang kaya luar biasa yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset Pak. Saya riset, Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun. POC aja sampai 11.000. POC itu konsorsium. Ya, saya tahu karena pernah menduduki markas VOC di Belanda 20 menit. Kita riset itu konsorsium 11.000. Abdurrahman bin Auf satu orang itu 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisan jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialihfungsikan, itu sekarang jadi hotel, dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Ada sih. Nah itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu, yang kedua 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silakan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus itu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan.
Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silakan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz kan bukan eranya sahabat. Hebat juga, luar biasa juga. Sampai masa kemasan di bawah. Terbalik ketika Qurannya ditinggalkan, malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai, jatuh. Silahkan cek dalam sejarah masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Liberia, sampai Mesir, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu silakan, kita punya tokohnya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai presidenis di zaman Nabi? Tidak. Bagaimana pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman? Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali? Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga, dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya, kata kiasan, maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga, ngapain saya capek kayak Utsman juga. Makanya beliau pilih itu jadi kebanggaan. Anda bayangkan, setelah Nabi meninggal itu dikejar-kejar, dicari Pak Bilal ada di mana, sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Itu kan penawarannya tinggi, hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Adzan aja deh, baru mau datang. Tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan, ini balik lagi. Jadi kebanggaan. Itu kalau diolah Ustaz Fatul ya, di majelis tabligh itu jadi fikih marbun. Bangga sebagai seorang muadzin. Ya, dan sudah khatam. Jadi nggak berpikir yang lain lagi, rezeki kan sudah teratur. Asal Anda bergerak, Allah kirimkan. Profesi itu kan cuma perbedaan dalam mencarinya saja. Yang dosen, yang arsitek, yang dokter, itu cuma perbedaan dalam mencarinya. Kuota rezekinya teratur. Walladzi qaddara fahada, telah ditetapkan, diberi petunjuk, tinggal tiap-tiap rezeki dapat. Jadi biasa-biasa saja. Orang dulu tuh biasa-biasa saja, menganggap Abdurrahman bin Auf biasa-biasa saja. Kata Nabi, ya, ini kalimat yang sangat viral ini, kalimat sangat viral. Beliau itu tidak khawatir dengan orang Islam yang kaya, karena kaya itu biasa saja. Yang khawatir itu yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan, sama saja dengan yang ngambil tenaga, dengan yang ngambil ilmu, dengan yang ngambil kedudukan. Yang membedakan cara memanage, cara mengolahnya. Kalau kita punya fikihnya jadi kebanggaan. Oh, Bapak cuma ada? Iya. Saya punya sanad ke Bilal bin Rabah. Bacakan hadisnya. Ya, itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Fikihnya ada, jalannya ada. Nah ini yang ingin saya tekankan dari Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari satu hadis. Dari motivasi ini kita evaluasi dulu. Sejauh kita membaca Al-Quran, atau bahasa paling tepatnya ini, sepanjang, karena di sini sepanjangnya, sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagian mana yang sudah menjadi manar, mana yang sudah mencerahkan kehidupan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita lihat dalam hadis ini tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5027. Kita mulai dari hadis ini.
Ini tadi saya pengantar ya, belum mukadimah. Saya mulai gambarkan landscape-nya dulu supaya terbayang, oh dulu orang baca Quran begini, berubah jadi begini. Kalau kaya betulan, levelnya tertinggi. Kan ada 3 level ya, masih ingat? Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah ini kok levelnya paling tinggi, itu kok bisa orang jadi paling kaya? Kesibukannya hanya menyantuni aja, kan? Kok bisa orang ilmunya banyak, saking banyaknya hampir semua ilmu bisa dikuasai, dan seterusnya. Maka kita mulai dulu dari Al-Bukhari nomor hadis 5027 Kita mulai dari sanad dulu pelan-pelan supaya kita bisa tahu bagaimana cara ulama memahami hadis, memaknai dan mengamalkannya. Saya senang kalau di hadis itu ada sanadnya baru ke matan. Ya, jadi nanti kita bisa belajar, oh kenapa kesimpulan ini nanti turunannya di kitab Musnad. Ya. Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Imam Al-Bukhari tidak ketemu dengan Nabi SAW. Menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Saya highlight ini. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti jalurnya agak banyak dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu, hadis itu disebut hadis secara umum kalau memiliki 2 unsur. Unsur ini seperti sayap burung. Satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Satu bagian dari 2 unsur di hadis bermasalah, kualitasnya menurun. Bahkan bisa menjadi masalah untuk tidak diamalkan. Pertama disebut sanad namanya. Apa namanya? Sanad. Transmisi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dicari sampai kepada Nabi sumber pertama. Itu keunggulan dalam Islam. Dari mana dapatnya? Sipulan sampai ke Nabi. Dan itu pun ada 5 syarat lagi, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan setiap orang bisa klaim. Ya. Syaratnya 5. Mattasala isnaduhu min aqdil 'adil dhabiti 'anil 'adil dhabiti min ghairi syududin wa la'illatin qadihatin. Harus tersambung. Orangnya mesti adil kualifikasinya, mesti dhabit. Ya, adil itu nanti timbangan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua dhabit, hafalannya kuat. Kuat itu nanti tidak berubah titik jadi koma, jadi muttalib hadis ini. Turun kualitas, bisa jadi hasan. Cuma titik koma. Ingatannya mesti konsisten, ya. Mesti konsisten ingatannya. Nah, kemudian setelah itu terus sampai tidak boleh ada aib pada orangnya, dicek dulu. Kalau misalnya suka ngarang-ngarang gitu kan, itu nanti hadisnya bisa ditolak karena sulit dibedakan mana karangan, mana hadis. Nanti ada 3M, ya, mungkar, matruk, dan mawdhu'. Ini secara singkat saja dulu. Tentang hadis dhaif jiddan, hasan, munqati' misalnya, mu'tal dan sebagainya, itu masalah sanad. Jadi kalau Anda dengar hadisnya dhaif, itu berarti sanadnya yang bermasalah. Kenapa harus dicek orangnya? Supaya tidak ada fitnah pada isi hadisnya. Pantas orangnya begini, yang meriwayatkannya saja tukang mabuk misalnya, gitu ya. Makanya dicek dari awal, kualifikasi orang yang mesti benar, terhormat karena yang disampaikan dari sosok yang paling terhormat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini hikmahnya, supaya kita belajar cara bagaimana orang ini menerima hadis. Seperti apa perjuangannya, bagaimana merubah hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneladani sesuai dengan profesi dan aspeknya, tinggal ambil orang itu. Kitabnya namanya Musnad. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad. Contoh, Anda pengen punya anak pintar yang hebat ilmu, ahli Quran, belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bagaimana cara belajarnya? Maka bisa dilacak dari hadisnya, 2000 hadis. Cek Musnad Ahmad, gimana perjalanan hidupnya sampai jadi mufti di usia 13 tahun. Ibu perempuan di Aisyah, berapa banyak ibu sudah ngaji hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah. Orang tahunya beliau istinabi, lupa kalau beliau itu seorang mufti perempuan, lupa kalau beliau ahli kedokteran. Itu lihat figurnya, ahli kedokteran, itu Sayyidah Aisyah. Seorang mufti, seorang pengajar, seorang dosen di kalangan sahabat, Sayyidah Aisyah.
Sayyidah Fatimah itu perawat, Bu, nurse. She was nurse. Ya, beliau seorang perawat, ahli di bidang perawatan. Itu Sayyidah Fatimah. Kalau dia mau tanya Anda, berapa hadis yang diriwayatkan? Antum seorang apa? Cek aja profesinya apa, lacak di kitabnya. Lihat bagaimana perjalanan hidupnya, keluarkan hadis-hadisnya. Begitu cara kita mendalaminya. Nah ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sosok orang yang paling banyak terlibat dalam periwayatan hadis-hadis terkait Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ngaji, mau menghafal Quran dan sebagainya, ini contoh paling ideal, tersambung dari tabi'in, itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan komentarnya. Akhadtul Qur'an an aqwami. Saya itu kalau belajar Quran, saya belajar dari sekelompok orang-orang dari kalangan sahabat. Bukan satu dua guru. Ini menunjukkan satu, Al-Quran butuh guru. Nggak bisa sembarangan. Baca saja butuh guru, apalagi paham. Baca butuh guru, karena Al-Quran itu unik. Ada yang dibaca biasa ini tiba-tiba jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada yang biasa alaihi jadi alaihumullah. Ya. Hurufnya sama, harakatnya bisa beda. Alif lam mim dengan alam. Kalau kita nggak tahu harokat, gimana cara bedakannya? Panjangnya, pendeknya dan sebagainya. Mesti ada dulu. Itu keutamaan Al-Quran, sehingga terjaga antara bacaan, hafalan dengan tulisan, saling mengkonfirmasi. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang paling menarik nih. Saya belajar itu tidak pernah melampaui 5 ayat, paling banyak pun 10. Lalu saya pahami. Diajarkan oleh para sahabat, ini artinya ini, maknanya ini, artinya ini, maknanya ini. Maka kami belajar Al-Quran dengan bacaan, ilmu dan amalnya sekaligus. Manhajnya. Nanti standar perubahannya apa? Disebutkan dalam hadisnya, baru kita masuk ke hadis. Jadi yang pertama, kalau pengen ngaji dari bacaan pasti ada guru. Ya, makanya dulu itu dikodifikasikan oleh para ulama, dihimpun jadi tajwid namanya. Tafsir belum ada dulu, adanya tajwid. Karena kalau sudah tajwid itu tidak mengharuskan ada tafsir. Ya, awas catat kalimatnya. Apa tajwid definisinya? Ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Itu kecil tipis tapi maknanya dalam. At-tajwid lughatan al-isyan bil jayyid wa istilahan ilmun yu'rafu bihi haqqan wa mustahaqqan min as-sifat wal murud wa ghairi dhalika at-tarqiq wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatuhu bulugh an-nihayati fi itqan lafz al-Qur'an alamatul qiyam min al-hadrat an-nabawiyyah as-sahiyyah wa qila ghayatuhu sawm al-lisan 'an al-khata'i fi ada'i kitabillah ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu singkatnya menghadirkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukumnya seperti diajarkan Nabi. Jadi kalau mengajar Anda Al-Quran, ajarkan yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, bacaannya bagus, ya sudah tahsin. Kenapa ditahsin? Karena diajarkannya tidak baik dan benar, atau kurang baik dan benar. Nih, saya kasih rahasia. Kan setiap tempat kemudian ada satu rahasia ya. Di Sidoarjo rahasia, kan? Surabaya kemarin Al-Badar rahasia. Di sini saya kasih rahasia antara kita saja nih. Quran itu kalau dibacanya benar, itu Anda sekaligus belajar tajwid untuk memudahkan bacaan berikutnya. Ibu 20 ayat saja benar, itu kesananya akan mudah bacanya. Sampai ayat 72 benar, tinggal ghalib muskilah, tinggal alaihu, tinggal tahu tempatnya. Jadi yang lainnya semua akan benar. Tapi kalau Anda nggak sabar, pelan-pelan itu Anda akan dikoreksi 6.236 ayat, 30 juz. Jadi kalau dapat guru yang bagus, ketat dari awal, bersyukurlah pada Allah, karena dia memudahkan Anda. Cuma 20 ayat dulu aja, setelahnya kesalahannya gampang. Ini saya beri contoh ya. Saya langsung ke Al-Baqarah saja untuk memudahkan. Ayat 2 aja ya. Dan alif lam mim mewakili makhrajul huruf dari bawah ini. Ya, al-khalaq di sini ada a dengan h. A enggak ada sekatnya. Kemudian terus sampai dengan kalam, ke lidah sampai ke bibir mim. Oke? Perhatikan. Dzal alif lam mim. Dzalikal kitabul
raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya tanya Bu sebentar, antara za dengan da, za dengan da paling susah mana? Hah? Za atau da? Da. Da atau da? Da. Baik, perhatikan baik-baik. Itu dua digabungkan. Da itu paling mudah karena tinggal meledakkan, ledakan dari dalam, pun pula dikeluarkan dari dalam keluar. Da, 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 da. Ini nahannya di sini, makanya disebut olah-olah. Ada 5, qaf, fa, dan jim, dal. Ya kan? Da, da. Tapi da tahan dulu sedikit dengan gigitan ini, gigi awal belajarnya. Lidahnya gigit sedikit. Da, da, da. Ya, nanti pulang dari sini Pak, dari mana Pak? Ya, yang mau saya katakan bukan itu. Setelah Anda lancarkan dan bisa bedakan dengan dzalika huda, dzalikal kitabul la raiba fihi huda. Setelah bisa bedakan dengan dipindahkan ke fi. Ayat 3-nya fi. Alladzina dzalikal kitab, ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Anda sudah lancar da dengan di saling tertukar dengan za. Kan 3 itu tuh sering bertemu tuh. Da, kemudian da dengan za. Ya, setelah lancar da dipindah ke za. Za. Maka disatukan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum muncul. Setelah tahu za ketemu zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila. Za jadi zi, da di za zi. Itu dilatih kita. Da di za zi za zi da. Lancar lisan kita. Kalau sudah lancar ke situ, kesannya gampang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena sudah dilatih di awal, kesannya benar semua. Tapi kalau dibaik-baikin, dimudah-mudahin kesananya dari izazul jadi ijajul. Itu dijilat-jilat. Kan jadi salah bacaan tuh. Ya. Paham sampai sini kan? Jadi kalau kita teruskan bacaannya dengan benar, kesannya gampang. Sampai nanti ketemu antara ka dengan sa, ketemu semua. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la tadulu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Kalau udah sampai ayat itu ketemu semua huruf. Kesannya lancar. Nah itulah tajwid. Ini tingkat pertama bacaan. Jadi kalau ketemu guru yang ketat, bersyukurlah pada Allah. Dikirimkan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Saya dulu ngaji Pak, sampai kemudian ngaji riwayat itu. Saya dulu di Pasar Selasa di Tripoli. Itu jaraknya lumayan. Pakai taksi datang. Saya masih mendingan dapat 5 ayat Al-Baqarah di awal setoran. Ada teman yang kadang-kadang beberapa gitu cerita kisah. Baru ta'awud, a'udhu. Iqra ya bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Hasbuk nanti bukra. Sudah ya, datang lagi besok. Anda nih dari Sepanjang ya. Sepanjang. Ngaji ketuban gitu. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikit sedikit cukup ya Bu, besok kesini lagi. Ibu datang lagi nggak? Guru yang bagus tuh placement test dulu tuh kayak topel begitu kan, dicek dulu suruh baca. Ternyata ketika baca satu ayat itu sudah bisa menganalisis kelemahannya apa saja di lisannya. Besoknya datang dijelaskan, dibimbing satu-satu. Itu yang melakukan itu dulu namanya Imam Nafi. Punya 2 murid hebat namanya Qalun dan Warsh. Dari Madinah. Kalau orang Madinah itu ganteng tidak? Ganteng, putih tidak? Masya Allah. Rambutnya lurus, hidungnya mancung. Masya Allah. Yang ini tinggi, kulitnya hitam, keriting rambutnya. Kemudian, ya mohon maaf, telinganya agak kurang mendengar dengan baik. Imam Nafi itu. Tapi disebutnya Nafi al-Madani dari Madinah. Kalau Quran sudah masuk pada diri seseorang, merubah segalanya, nggak ada semua timbangan fisik. Beliau itu keunggulannya satu, bisa melihat kesalahan orang dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi al-Madani.
Yang kedua, setiap beliau bicara keluar harum dari mulutnya. Keluar, tercium bau aroma harum dari mulutnya. Saking dahsyat Quran dalam diri. Biasanya orang kan meninggal dulu baru harumnya tiba. Ini hidupnya sudah dengan Quran. Itu ketika bicara keluar bau wangi. Nah, kalau ngaji riwayat itu tahu kata Imam Nafi punya 2 murid nanti qalun dengan warsh. Itu kalau sudah melihat muridnya baca, walaupun telinganya kurang mendengar dengan baik, cuma melihat tahu gerakan dari belakang bibirnya. Nah, itu cara baca. Setelah benar bacanya, pindah ke tilawah. Nah, cara memahaminya ini yang mau saya katakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini poinnya. Saya cuma punya waktu sampai jam 6 ya. Supaya kita maksimalkan dengan baik. Terserah kalau ada mau sampai dulu silahkan. Saya jam 6. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Khairukum, standar 1. Kalau Anda ingin mengecek berhasilnya tidak bacaan dan kajian Al-Quran, standarnya itu. Awas, hati-hati, hati-hati. Hati-hati sekali lagi ya, saya ingatkan. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi keistimewaan Quran itu bisa merubah dan mengangkat kita dari tidak baik menjadi yang terbaik. Lihat kalimatnya, dari belum baik menjadi yang terbaik. Kalaupun sudah baik, dinaikkan levelnya kepada yang terbaik. Maaf, khair itu baiknya bagaimana? Karena nanti ada 6 kebaikan di Al-Quran. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 salih, 6 birrun. 6. 1 apa? Thayyib. Thayyib itu asalnya kebaikan fisik, fisiknya sehat, fisiknya bagus. Makanya hubungannya selalu dengan makanan. Thayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bahasa singkatnya, semua manusia silahkan konsumsi makanan, cari kerja supaya bisa makan dengan cara yang halal dan yang membaikkan untuk fisik, yang menyehatkan. Silahkan makan yang menyehatkan. 1 kalimat, 1 ayat ini dipakai, sehat tubuh kita. 1 ayat ini aja. Silahkan hobi apapun asal menyehatkan tubuh. Jangan konsumsi yang tidak menyehatkan. Nah, ini thayyib. Jadi kalau nanya orang Arab, lahat ya sih, dijawab alhamdulillah thayyib. Thayyib itu artinya apa? Fisik saya baik nih, sehat. Tapi ada orang fisiknya sehat, fisiknya baik, belum tentu dia punya sifat yang baik. Oke? Belum tentu punya sifat yang baik. Kan ada dulu namanya thayyib. Fisiknya sehat, bagus, tapi kan 2 kali puasa, 2 lebaran gak pulang-pulang dia. Atau permasalahannya itu. Nah, ada orang fisik bagus, pakai jas, pakai dasi, tapi kok pencuri juga, penipu juga, tidak punya sifat baik. Ketika kebaikan fisik diisi dengan kebaikan sifat, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Jadi apa? Al-Quran itu bisa memberikan sinar pada diri kita sehingga mengaktifkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Kalau orang semua sifatnya sudah baik, jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Kalau sifat ini dikumpulkan seluruhnya menjadi takwa namanya. Ya, secara singkatnya itu takwa itu akumulasi, gabungan dari semua sifat baik. Kenapa setiap ada ibadah selalu bersanding dengan takwa? Karena ibadah itu menjadi stimulan, ya, untuk mengangkat semua sifat itu supaya keluar jadi baik. Barusan sholat kan? Apa ukuran keberhasilannya? Kalau pahala tergantung keikhlasan. Keberhasilan tampak dunianya itu dari kebaikan kita setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ukurannya itu. Nah, Quran ini harus merubah kita untuk menampilkan sifat-sifat baik yang nanti sifat ini diteruskan ke semua bagian tubuh kita. Jadi kalau masuk ke mata lihat yang baik. Kalau masuk ke lisan, bicara yang baik. Kalau masuk ke telinga, dengar yang baik. Sampai ke ujung kaki. Quran itu begitu. Nanti dari sifat jadi sikap. Ketika sifat menjadi sikap, itulah ma'ruf. Makanya kebaikan itu diajak kebaikan, yang diperintahkan disebut ma'ruf. Ketika mengajak pakai khair, ketika diperintahkan pakai ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ila wa ya'muruna bil. Kenapa ya'muru pakai ma'ruf? Karena nggak mungkin kita perintahkan orang kalau kita nggak pernah contohkan. Ayo ke masjid jamaah, kata bapaknya. Tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Anaknya bilang, bapak juga tidak. Abah juga belum berangkat. Karena itu menggunakan
Ma'ruf, tak mungkin ada ma'ruf kalau tidak ada khair. Nah, Quran itu paling minimal itu merubah pemiliknya untuk menampilkan sifat-sifat baik dalam dirinya. Itu semua standar. Mau Anda baca, mau Anda mengkaji, mau Anda menghafal, kalau tidak merubah menampilkan sifat baik, maka standarnya itu belum tercapai. Silahkan hafal Quran 30 juz, tapi kalau tidak merubah Anda jadi lebih baik, Anda gagal. Cuma lelah dalam menghafal. Qurannya cuma nyampe sini, bibisan, belum nyampe sini. Dari mana tahu ya? Ya, dari Quran sendiri. Surah berapa? Surah 35, Fatir, ayat berapa? 32. Apa bunyinya? Coba cek paling kiri sebelah atas tuh. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini yang paling dahsyat yang terakhir nih, fadlul kabir. Anugerah Allah itu. Apa itu sabiqun bil khairat? Jadi kalau orang ngaji itu setelah mengaji, berubah sifatnya, terbawa kebaikannya, dan dia ingin menampakkan ke dalam kehidupannya cepat, berubah menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa ada orang, ini dari Quran sendiri, dia menghafal, dia baca, tapi setelah itu menjadi zalim. Karena salah cara belajarnya. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa kulli syai'in laisa fi mahallihi. Ini apa? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum. Ada gayung di kamar mandi, menampung air untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu orang zalim. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Dia hatam itu di lisannya, tapi nggak nyampe ke hatinya. Maka dia bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Zalimul nafs. Quran tidak merubah dia menjadi lebih baik. Hafal ayat, la yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Hafal ayatnya, hatam dibacakan, tapi setelah kajian mencela, saling menuduh, saling menjelekkan. Untuk apa? Quran mana yang dibaca? Bagaimana cara bacanya? Dulu orang belajar Quran dari mencela jadi mencinta, dari memukul jadi merangkul. Ayatnya jelas, tampil. Ini kan jadi masalah dan bisa menjadikan Quran sebagai peluru untuk menyerang orang lain. Quran mana yang dibaca? Apa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini terjadi dan itu diisyaratkan baik dalam Al-Quran dalam hadis. Ada pertengahan, level tengah, paket hemat namanya. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu baru mencoba memperbaiki. Ciri khasnya biasanya paket hemat ini mojok-mojok, nempel ke dinding, di tiang-tiang, bagi ngulang-ngulang gitu. Ya, Mas jadi imam ya, saya nanti saja yang lain dulu gitu kan. Nah, ini paket hemat. Baru untuk pribadi bagus, baru tengah-tengah. Tapi yang paling bagus bagaimana? Ketika dia mencoba memahami jadi lebih baik. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, dia perjelas. Kalaupun tidak baik, dia tinggalkan, dia jaga lisannya. Sehingga dia tidak berpotensi mengurangi pahalanya dengan perbuatan buruk yang kemudian terjadi. Baca Qurannya, dapat pahala dengan keikhlasan. Setelah itu mencela, hilang bacaannya, hilang pahalanya, ditransfer kepada yang dicela. Hadis Muslim. Nah, ini jadi PR kita sekarang. Ya, jadi jangan berharap dulu persatuan kalau menata diri pun belum maksimal. Bagaimana menjadi pribadi Qurani yang baik? Nah, jadi bagian pertamanya khair. Nah, cara belajar untuk sampai ke tahap itu bagaimana? Kita ada levelnya. Akredika ada levelnya. Pedas level 1, pedas level 2, gitu kan? Manis level 1, Quran itu ada levelnya. Maka yang pertama, ta'allama. Belajarnya mesti ta'allum. Ada ta'allama, ada tafaqquha, ada darasa. Itu beda. Ya, darasa ya terusul darsan wa dirasatan, tempatnya disebut dengan madrasah. Ngajinya yang benar ya, kembalikan ke kitabnya. Saya sampai sekarang masih ngaji Pak. Sampai sekarang kitab-kitab itu baca. Saya kalau ngaji tafsir itu kitab-kitab yang ada itu saya beli, dari kitab-kitab saya jejerkan dari yang klasik sampai yang kontemporer. Dari At-Tabari, Tanwirul Iqbasi Ibnu Abbas terus sampai ke yang tahlil wa tanwirnya Ibnu Asyur. Disertasi saya itu mengkaji tafsir 30 juz. Tahlil wa tanwir al-ilal al-nahwiyah 'inda Tahir Muhammad bin Asyur min khilal tafsirihi at-tahlil
buatan itu dijejerkan. Itu ada yang nggak ada tapi videonya ada. Tapi saya tahu dijejerkan 1, 2, 3, 4 terus satu. Ini kitab yang kita tampilkan. Ya, kalau mengandalkan terjemahan, mengandalkan Google saja, repot nanti, nggak maksimal. Untuk memudahkan, nanti kita gambarkan. Makanya sering kadang-kadang ada papan tulis untuk menguraikan, supaya bisa divisualisasikan. Intisarinya ini. Itu dari kitab itu. Ya, bukan dari YouTube, bukan dari Google. Ya, ngajinya bukan tabayatu YouTuber, kan? Tak itu tektokan, kan? Pas bakal di Facebookan. Kita kembalikan ke sholat. Kalau ngaji sholat. Namun kita ngaji. Dari jurungnya sampai alfiat. Al-kalamu walaqul mufidu bil waqti maqsamu thalatha qadis wa filun wa harbun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsi dan seterusnya sampai ke alfiat. Ya, wala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Apalagi? Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustaqnimin syarafa wa asta'inu Allah fi alfi maqasidun nahwi bi mahwi al-qaribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul badri wa alil mujazi wa taqdirin bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyat tabni mu'ti sabtun sa'izun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa fi'ali wa lahu fi darajatin akhirah masuk kalamuna lafdun mufidun kasbatin wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wa khiluhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nidawal wa musnadin ismi tamyizun khassa sampai terakhir 2 bait. Itu tesis saya di S2. S2 saya itu alfiah, S3-nya Quran. Jadi saya itu dari kecil mencintai Quran, memulai dari bahasa. Karena semua ulama mulai dari bahasa. Tidak mungkin tahu Quran dari kalau nggak berbahasa. Baru talaqi. Saya ngambil tafsirnya dari Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jauhari. Ngaji langsung dari beliau di masjid Bukhos waktu itu. Jadi pulang saya dihari-hari kitab tafsirnya Al-Wasit. Kemudian kita berangkat lagi ngaji fikih. Fikih ngaji di mana? Ada Syekh Wahbah masih hidup, saya ngaji dengan Syekh Wahbah. Alhamdulillah 2 guru saya ini terakhir kami bertemu sebelum meninggal di stasiun TV yang sama. Saya ngasuh kajian di stasiun TV Tawasul namanya di Libya. Itu Syekh Tantawi sebelum meninggal datang, kami di satu channel yang sama. Syekh Wahbah sebelum meninggal pun di channel yang sama. Kita ngaji 4 mandor, ngaji itu begitu. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita tentang kalimat hadis Nabi-nya. Kalau kita ingin berubah jadi baik, darasa itu baru pengantar. Darasa itu mengeja, dia terjemahan sebagai pengantar. Tapi kalau ingin isi merubah kita lebih baik, rubah menjadi ta'allama. Khairukum man ta'allama. Apa itu ta'allama? 1 ada ta'nya, 2 ada alima, 3 ada tasdidnya. 3 ini yang kita bahas dengan cepat. Ta' dalam ilmu sharaf itu ada beberapa makna. Di antara makna utamanya adalah menunjukkan pada kesungguhan dan keseriusan. Jadi kalau mau ngaji Quran itu mesti sungguh-sungguh, serius. Tidak bisa setengah-setengah. Ya, walaupun sekedar membaca sungguh-sungguh. Kalau kita niatkan sungguh-sungguh, nanti Qurannya datang. Kalau setengah-setengah, pilih-pilih seenaknya saja, tidak konsisten, susah. Kajian tafsir juga begitu, nanti diuji itu. Ya, mesti ada kesungguhan yang pertama. Yang kedua, ada ilmunya yang dicari, bukan sekedar bacaannya. Apa petunjuk pengetahuan yang ada di dalamnya sebagai pedoman kita berkehidupan. Contoh gini, ya, bedakan ngaji darasan. Ngaji darasan itu ngaji biasa untuk khataman ya, dengan ngaji pengetahuan. Ngaji darasan itu fungsinya menenangkan hati. Salah satunya. Jadi kalau sedang gelisah, sedang ada masalah, Pak, salah satu solusinya ambil wudu, buka mushaf. Minimal hati akan tenang. Dan yang lebih dahsyat, kadang yang dibuka itu ayatnya sesuai dengan apa yang kita alami. Itu yang luar biasa dari Quran. Ya, itu yang luar biasa. Kalau nggak percaya silakan ambil wudu, buka mushaf, buka aja, baca. Saat dibaca itu tiba-tiba air mata mengalir, tenang aja. Walaupun solusi belum datang, tapi hatinya tenang. Nah, jiwa yang tenang itu melahirkan pikiran yang cemerlang. Sampai bikin status tuh. Ya, kalau sudah tenang itu muncul solusi pelan-pelan. Itu Quran itu fungsinya begitu, memberikan keterangan, ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Nah, Quran itu disebut zikir di Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, sedang berzikir.
Dari mana ayatnya? Quran surah 15. Ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Apalagi penghafal itu 4 kali zikir. 4 kali zikir. Dibandingkan dengan yang baca, penghafal itu punya 4 keistimewaan, 4 kemuliaan, 4 kali lipat zikir. Karena penghafal Quran disebutkan sebagai yang sedang berzikir 4 kali di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Makanya penghafal Quran yang benar, kalau menghafalnya bagus, naik mobil hafal, mengulang murajaah, jalan murajaah, itu pribadinya semakin tenang. Kata para ulama, kalau orang hafal Quran, ciri khasnya pertama jadi lembut. Kalau hafal hadis, punya hujah yang kuat. Kalau dia paham fikih, dia punya konstruksi logika yang matang. Jadi kalau dia sudah Qurannya bagus, hadisnya bagus, fikihnya, usul fikihnya bagus, nah itu bagus. Cara berfikirnya bagus, logikanya bagus, hujahnya kuat, dan akhlaknya utama. Itu kata Imam Nawawi punya 4 keistimewaan di kitab At-Tibyan namanya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau Anda cari guru yang baik 4 kualifikasi, pakar di bidangnya. Yang kedua taat agamanya. Yang ketiga punya ma'rifat pada Allah yang baik sehingga kenal siapa dirinya. Tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh Allah. Yang keempat akhlak yang mulia, pantas ditiru. Nah ini bagian yang awal nih, tak ada kesungguhan di dalamnya. Alima. Nah, kalau tadi darasa itu hanya menenangkan hati, tambahan untuk khatam, menambah pahala. 1 hurufnya berapa? Nah, itu ibu kalau gitu. Kalau pakai ilmu arud, di bahasa itu ada 4 ilmu terapan tuh. 1, nahwu, kedua, saraf, ketiga, balaghah. Balaghah bagi 3 lagi, ya. Ma'ani, bayan, ibadi. Yang keempat, arud. Arud itu bukan hanya ilmu untuk menyusun syair. Tapi saat yang bersamaan kita bisa membedakan mana syair, mana Quran, mana hitungan pahalanya. Itu. Sampai di situ karena saya belajar, saya tulis kitab di ilmu arud. Ya, saya tulis kitab di ilmu arud. Ya, ini cukup menarik. Misal gini, di arud itu ada 16 rumus. Ini maaf ya, kita urutkan dulu. Ada tawil misalnya. Tawilun lahudun al-bukhuli fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu ifadab timidhikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fa'ahum bali. Ada rajas mustaf'ilun 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 sautu safiril bulbuli ayya qalbi thamiri al-ma'u wa zahru ma'a ma zahdilahul muqali anta yasrili wa sayyidi wa maulani fakam tajumuni ghazailun uqalqali wa qaftuhum min wajdatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghara muharwili wal walad wali waylani faqultu la tuwalli wa bayyinul lu'lu ali qalat lawina kadha in raditun muqali kahatan kakailani qatabitan coba ulang dulu ya. Nah, mati yang paling populer mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu asalnya irama syair. Irama syair. Nah, yang mau saya katakan gini, kenapa ini saya tampilkan bukan ingin menunjukkan siapa, bukan. Sebagus-bagusnya irama syair nggak bisa dipakai baca Quran. Langgamnya nggak bisa dipakai karena Quran itu khas. Pakai irama tajwid, nggak bisa dipakai irama syair. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, apalagi itu Ubay bin Ka'ab luar biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi bacain Quran saking bagusnya. Sebagus-bagus bacaan sahabat, nggak pernah pakai irama syair. Anda pernah nggak misalnya dengar surat Ad-Duha dibaca pakai iramanya mati? Yang Thala al-Badru, wadduha wal-laili idza saja. Kapur jemaah. Nah ini untuk membedakan terapan kaidahnya bagaimana. Jangan pakai bacaan Quran dengan langgam yang aneh-aneh. Jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam ini tidak usah karena Quran punya langgamnya sendiri yaitu tajwid. Tajwid itu dahsyatnya kalau Anda baca panjang pendeknya keluar algoritma kita pribadi dalam bacaan Quran. Itulah dahsyatnya Quran. Keluar algoritmanya. Ciri khas kita baca itu keluar. Jadi paham, oh ini Ustaz Fulan, oh ini Ibu Fulan. Walaupun kelihatan bacaan biasa, tapi iramanya khas. Jadi gak usah terlalu kreatif yang melahirkan persoalan. Imam Masjid Al-Manar membaca di kesempatan maghrib, irama Manuk Kadali. Iya karena wudu, wa iya karena nasta'in. Bubar dia mana? Itu pahamnya itu begitu. Jadi syair itu nanti unsurnya 4 gitu. Ada khayal, imajinasi, ada fasohah, kefasihan, ada uslub gaya. Yang keempat ada musik, ada musiknya.
ada iramanya. Itulah sebabnya ketika Barat mengcopy paste itu ditarik ke mereka, ditemukan notasi. Jadi apa kemudian? Jadi F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, di situ jadi murama dan irama, nanti jadi notasi, jadi not balok dan sebagainya. Itu ditarik lagi jadi musik murni. Itu bedanya itu dulu. Di framing sama orang, Quran sama dengan musik. Nah itu yang salah tuh. Dosa tuh, sampai di akhirat tuh dihisap. Ya, kalau saya sudah abaikan, saya sudah ada. Kalau yang nggak penting tuh abaikan saja. Nggak penting abaikan. Jaga diri kita. Kita itu punya musuh satu, jangan ditambah-tambah. Setan tuh udah berat banget. Udah berat banget. Dalam tidur masuk, ini masih nggak usah ditambah-tambah. Yang nggak penting tuh abaikan saja. Kan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab, masing-masing bertanggung jawab di hadapan. Perbaiki diri kita ya baik. Nah maka dari itu saya katakan satu untuk mengukur Quran itu benar bagaimana bacaannya. Satu. Tapi nggak benar, jangan baca Quran diiringi musik tertentu, langgam tertentu, itu nggak betul. Saya nggak terlalu suka musik itu, nggak terlalu suka. Ya bukan berarti menyimpulkan hukum beda dan sebagainya. Saya menghargai hukum, tapi karena kita di Quran frekuensinya beda. Dan jalurnya lebih senang ke Quran. Ya. Nah tapi saya riset tentang itu untuk tahu hukum. Dan yang paling menarik Bapak Ibu tadi bicara pahala. Di ilmu Harun itu ini yang dibaca itu yang dituliskan, bukan yang ditulis disimpulkan jumlahnya. Ini alif lam mim, hurufnya berapa? 3 yang ditulis 1, 2, 3. Tapi yang dibaca alif, alifun, alif itu alifun, alifun itu berapa hurufnya? 3 lagi. Ya alifun, alifun, alifnya itu ketika dapat harap kan ada hamzahnya. Hamzah berapa huruf? 4 huruf sendiri. Ha, mim, za, zai kan? Ta. Jadi kalau setiap huruf ada 3 huruf lagi, ada 4 huruf lagi, ada sekian huruf lagi. Alif lam mim itu berapa huruf jadinya? 3 terbatas. Orang yang baca Quran dengan hitungan alif lam mim 30 nih, tulis 30. Tapi orang yang tidak pernah menghitung diberikan pahala tanpa hitung. Itu yang dimaksud man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Nah, asyru hasanat itu bahasa standar, 10 itu standar. Paling standarnya 10. Itu turunan dari mana? Quran surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kalau ke sedekah ayat 261, surat berapa? Surat kedua. Biasanya dihitungnya 700 kan? Ayat itu belum sempurna karena dipotong di tengah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Cuma sampai sini dipotongnya Ustaz. 1 kali 7 kali 100 700. Nggak diteruskan ayatnya. Kalau diteruskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa lima yasha di situ yang tidak pernah berhitung? Anda infak Jumatan tuh misalnya di Almanah ada kotak jalan, itu bukan mobil-mobilan ya. Infak tuh, lagi infak. Anda masukkan 1.000, hitung 700, lumayan 700.000, ditulis 700.000. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung, mungkin dikalikannya bisa 1 miliar, 2 miliar bergantung pada keikhlasan. Baca ayatnya lengkap gitu. Nah, itu jangan kita ulas. Kenapa? Karena baru darosa belum ta'lam. Jadi itu menambah keikhlasan sekaligus peningkatan kualitas iman. Nah, itulah yang Nabi sampaikan. Kalau kajian kita ke Quran ingin membuat kita lebih baik, 1 sungguh-sungguh ngajinya, yang kedua keluarkan aspek pengetahuan. Yang ketiga ada tasdidnya. Tasdid itu dari kata syiddah, sesuatu yang nggak mudah. Makanya hurufnya double. Double itu 2 kali lipat motivasinya. Ya, jadi kalau Anda ingin menemukan yang begini, tidak mudah perjuangannya. Apakah Anda kira datang ke sini langsung tiba-tiba datang? Tidak. Tulis waktunya, ada yang nginep, ada yang pengen sub pertama, ada yang dorong, ada yang ini. Butuh perjuangan, Mas. Nyari jodoh aja butuh perjuangan. Masa jadi ngomong nggak ada perjuangan? Ini bagian pertama. Jadi tugas Majlis Tabligh apa? Nah, ini saya menyimpulkan ke situ. Tugas Majlis Tabligh harus menyiapkan kader-kader ahli Quran yang bisa memahami dengan ilmu dan mengajarkannya. Karena di Muhammadiyah itu dasarnya sederhana, di MKCH Al-Quran dan Sunnah. Gerakannya ada 4, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan tanwir. Gerakan Islam namanya Harakah Islamiyah. Islamiyah itu ada yang nisbah, ada taksifat.
tahnya membentuk karakter, yaknya nisbah. Jadi semua yang masuk ini di persyarikatan ini mesti punya karakter Islami. Sudah Islami belum tuh? Bicaranya Islami nggak? Kerjanya Islami nggak? Dakwah, bagaimana nilai Islami itu dipancarkan dalam kehidupan. Tajdid, ada perubahan, nilainya diterapkan dalam kehidupan. Ada hadis di Abu Daud nomor 4291 di Sahihnya. Nanti Imam Syakhawi itu punya kitab bagus di halaman 149 itu nanti ada satu hadis dari Abu Hurairah. Ya, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujadilu laha dinahan. Allah itu akan menyiapkan, mengutus orang-orang pilihan di setiap 100 tahun yang bisa menghadirkan tajdid tentang agama dalam lingkup kehidupan. Maka ini tugas dari tajdid dipancarkan dalam kehidupan. Maka ini mohon ya dicek nanti. Ini kan sepanjang Sidoarjo masuk, nanti ada Surabaya, jadi Ustaz Salihin ya dan kawan-kawan di mana sultannya, Sultanul Amin ya, dan Prof Januari ya, nanti semuanya. Ini PR nih, sampai ke BDM, PCM, sampai ke ranting semua, coba disiapkan. Kalau yang potensial bacaan Qurannya bagus, mau belajar, mau beasiswa, ya disiapkan berapa banyak dari ini. Nanti kirim ke Jogja di Tabligh Institute. Nanti kita akan pilih, dimasukkan ke spesialisasi. Yang pengen Quran siapa? Tafsir. Nanti jurusannya kemana? Kalau keluar negeri kemana? Apakah ke Ummul Qura, apakah ke Al-Azhar, apakah ke Madinah? Kita siapkan sampai ke situ. Ya, nanti pekan depan ada mufti dari Masjidil Haram datang, itu sahabat kami, Profesor Muhammad Rabi'ah. Nanti saya datang, saya sudah minta kuota beasiswa. Itu beliau ngajar di Ummul Qura. Saya waktu ke sana saya diundang ngisi stadium general di Ummul Qura. Waktu itu untuk ngisi kuliah umum. Cuma karena waktunya mesti ke Pahit, saya bilang nggak bisa kalau mau datang ke hotel. Ini datang siswa-siswa hotel di musola itu, kita kasih kuliah umum. Ya, kita diundang Pak, saya pernah diundang sama kureknya, pembantu rektornya Jamiah Islamiyah Madinah untuk ngisi kuliah umum. Nanti di Al-Azhar kita ketemu juga dengan Syekh Al-Azhar. Nah, jadi alhamdulillah itu nanti kita kumpulkan, kita ada 20 negara. Ya, nanti maksudnya apa? Besok insya Allah ada saya kan meninggal. Saya pasti meninggal. Kan Ustaz pernah meninggal, Ustaz Salihin meninggal, semua meninggal, pasti ada yang gantikan. Itu sudah pasti, meninggal itu pasti. Bisa ada duluan, saya belakangan, bisa. Atau memang ya sesuai fitrah ini, bukan bisa saya belakangan ada duluan ya. Itu pasti terjadi. Nah, caranya bagaimana melahirkan ulama yang lebih baik lagi. Ya, saya pengen nanti dari Sepajang ada ulamanya, Surabaya ada ulamanya, Tuban ada ulama yang betulan. Yang wara, yang fiqh, yang khasyah, yang dekat dengan Allah. Tuh ya. Doa Pak ya, doa. Yang ikhlas. Ikhlas itu mahal ikhlas. Jadi doakan juga saya. Doakan supaya betul dakwahnya, supaya betul, supaya ikhlas. Ya Allah. Karena gini, yang paling celaka itu, maaf, jamaahnya nyari akhirat, ustaznya nyari dunia, itu celaka ya. Celaka ya. Ngajar biar paling benar, paling bagus. Ternyata dunia di sini itu orang paling pertama dilempar ke neraka. Oke, tolong didoakan ya, doakan yang betul. Ini juga ikhlas. Kita tabligh itu mesti yang pertama kali ikhlas. Ikhlas itu kaidah pertama. Abaikan yang macam-macam itu pasti. Kalau mau jadi kiai itu pasti juga ada tantangan, ada macam-macamnya. Itu bagian dari tantangannya. Jadi yang saya challenge begini, nanti insya Allah ini ada beasiswa nih. Ya, dari kelola khusus di Majelis Tabligh itu saya minta siapkan untuk pencetak ulama. Jadi kalau di sini dari sekian banyak masa nggak ada satu yang mau jadi ulama. Ya, siapkan, mungkin anak bapak, anak ibu dan sebagainya. Ini masih seleksi nih. Mumpung masih seleksi, ada S1, ada S2 sampai S3 program ini. Ya. Kalau ada yang anaknya dari kecil, dari 3 tahun, 4 tahun, boleh masuk sekolah kami. Sekolah saya yang saya buat khusus mencetak ulama. Ya, dari usia 3 tahun sampai S3. Jadi kalau di TK kami sudah 5 juz. SD-nya 30 juz. Nanti di wisuda di Mekah, di Madinah, baru masuk pesantren. Masuk pesantren tak boleh bayar. Jadi masuknya bawa badan saja. Pakaian pertama nanti diganti semua, jadi ujung kepala sampai ujung kaki, pakaian, seragam, sepatu, sendal, makanan kesukaan itu sudah diberikan. Ya, sampai selesai 6 tahun sampai kuliah di luar sampai S3. Syaratnya mesti pulang ke daerah masing-masing untuk mendampingi masyarakatnya, mengajar kembali. Nah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Di jam 8 kita ada proses untuk wisuda program khusus para imam masjid. Jadi ada kuliah khusus menjadi imam masjid. Itu selama 4 tahun. Ini angkatan kelima dan menyebar di seluruh Indonesia. Insya Allah akan diwisuda di Masjid Al-Akbar
Surabaya. Jadi saya mohon pamit dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.